Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Aspiani dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ketiga saya yang berjudul Networking Models. Kemudian outline, ada konsep, TCP atau IP model, encapsulation dan decapsulation, name of TCP atau IP message, OSI layers model. Kemudian konsep, yaitu jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling berhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang lain. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Kemudian, konsepnya, before open networking model exist, each vendor creates their own networking model. On 1974, IBM create system architecture network SNA. Other vendor also create their own networking model after open networking model exist. Each vendor whose same networking model then can communicate at other. Ini adalah gambaran after open networking model exist, dan ini gambaran open networking model. Kemudian ini ada TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Kemudian, TCP atau IP applicator layer. Applicator layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ini adalah gambaran dari web server. Kemudian TCP atau IP transport layer. Berfungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke aplikasi layer transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP atau UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada top itu adalah error recovery mechanism. Ini adalah gambarannya. Kemudian TCP atau IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik jaringan.
satu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. 2. Routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Ini adalah gambarannya. Kemudian TCP atau IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada satu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Ini gambarannya. Kemudian encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses pembungkus data dengan header dan data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of device atau IP message, application layer data, transport layer plus data plus top header, kemudian menjadi segmen network layer data plus top header IP plus IP packet, data link layer data plus top header plus IP plus di header and data teller frame. Ini gambarannya. OSI model konsep. Untuk yang saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi pengembangan atau protokol atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model itu ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar yang spesifikasi minimum oleh OSI International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. IP address dan subnetting. OSI model atau layer. Terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. 1. Application layer, 2. Presentation layer, 3. Session layer, 4. Transport layer, 5. Network layer, 6. Detailing layer, 7. Physical layer. Kemudian lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, and communication session 1-4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 1-5. Ini adalah gambarannya. Sekian penjelasan dari modul ketiga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.